Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Cindy Amalia dalam mata pelajaran kewirausahaan. Nah, pertemuan kedua kita akan membahas tentang perilaku seorang wirausaha. Ya, jadi kalian harus mengetahui perilaku atau karakter apa sih yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Apakah perilaku ini sudah ada di diri kalian atau belum? Ini merupakan menjadi referensi ya perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha. Gitu. Wah. Kalau saya ingin menjadi wirausaha berarti saya harus memiliki perilaku yang seperti ini. Ini kita akan membahas dalam pertemuan kali ini. Nah, jadi seorang wirausahawan itu kan identik dengan yang namanya inovator, ya, desainer yang baru yang mengembangkan sebuah ide-ide baru yang diimplementasikan dalam bentuk usaha seperti itu. Nah, seorang wirausaha harus bisa memiliki kemampuan manajerial, dalam arti seorang wirausaha itu adalah kita seorang bosnya. Manajerial, di mana pembagian tugas, siapa yang memproduksi ini, siapa yang mempromosikannya, dan siapa yang menjualnya, seperti itu. Bagian-bagiannya harus jelas. Nah, yang pertama ada persepsi terhadap ketidakpastian dan juga menerima resiko. Nah, di sini seorang wirausaha itu harus bisa, di mana jangan sampai ya ada persepsi ketidakpastian kita malah nyerah atau menerima risiko yang seperti ini kita adalah menyerah atau putus asa. Tidak bisa. Jadi kita harus bisa membaca misalkan ketidakpastiannya, ya, hari ini misalnya pagi-pagi cuacanya panas, kemudian sore itu hujan, yang jualan es ya itu pasti akan sedikit konsumen seperti itu. Nah, itu harus bisa resiko itu harus sudah bisa diterima seperti itu, ya. Jadi misalkan ketidakpastian, wah, kita hari ini menerima pesanan banyak tapi besok tidak. Nah, kemudian ada yang namanya merancang atau menerapkan strategi, di mana dari persepsi ketidakpastian ataupun resiko ini kita bisa menjalani atau merancang strategi baru, seperti misalkan hari ini mendapatkan pesanan banyak. Nah, kemudian strateginya kalau misalkan dadakan seperti itu bagaimana, kemudian resiko-resiko yang ternyata wah ini tidak terjual atau gitu, gini merancang ide-ide lagi atau strategi lagi, gimana caranya agar yang seperti itu meskipun terjadi tapi bisa menjualnya kembali, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya membentuk jaringan yang menghubungkan antara aspek individu dan juga dengan peluang usaha. Nah, tentu sekali kita sebagai seorang wirausaha harus memiliki kerjasama atau secara individu atau misalnya contohnya dengan konsumen lah, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan para konsumen, ya. Pelayanan kita terhadap konsumen itu harus baik, menjalin hubungan yang baik. Kemudian orisinalitas, jelas orang wirausaha harus memiliki karya yang orisinal. Uniknya usaha kalian itu apa, itu harus ada gitu. Yang tidak ada yang lain, misalkan ya ada sedikit yang sama dengan yang toko lain tapi ada ciri-ciri tertentu di usaha kalian. Dan kepemimpinan, jelas tadi bahwa seorang wirausaha itu adalah seorang bosnya, jadi harus bisa memimpin jalannya usaha. Pandai berkomunikasi, jelas banget ini kita sebagai seorang wirausaha ya. Kalau yang diem aja ya nggak, gimana mau laku usahanya, gimana mau berkembang atau mau jalan usahanya kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Kemudian ada ciri-ciri seorang wirausaha yang sukses, ya. Ini adalah ciri-ciri yang pertama ya percaya diri. Harus memiliki kepercayaan, ya, mandiri dan juga optimis. Percaya usaha ini jalan, percaya pada kemampuan dirinya itu bisa, harus memiliki percaya diri. Kemudian ada orientasi tugas pada dan hasil, ya. Prestasi dan laba itu kita tekankan. Wirausaha itu harus apa sih ya? Kita pengen mencari keuntungan, pengambil resiko, ya jelas suka tantangan itu tadi. Dengan adanya resiko-resiko itu sudah terbiasa, jadi sudah ibaratnya kalau ada resiko yang seperti itu nggak gampang menyerah. Kepemimpinan, jelas originalitas, inovatif, ya kreatif itu harus benar-benar ada dan harus hidup. Nggak harus, kita jangan monoton jual itu aja gitu. Kalau mau
Apalagi di era yang digital sekarang ini, banyak persaingan dari luar sana yang memang banyak yang berwirausaha juga. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, apalagi harus membuat apa lagi begitu. Kemudian masa depan, jelas kita berpandangan ke masa depan, gimana usaha kita di masa depan nanti tetap jalan atau berkembang atau makin kemananya. Jujur dan tekun ya, giat bekerja ya. Kemudian karakter seorang wirausaha dan motivasi berprestasi, bekerja keras, tidak mudah menyerah, semangat dan juga komitmen dengan usaha apa yang dijalankan. Jangan ya boleh kalau misalkan usaha itu satu sudah jalan ya kita beralih lagi untuk membuka apa. Kemudian orientasi masa depan, visioner, berpikir positif dan juga pengetahuannya yang luas. Kepemimpinan ya termasuk juga. Kemudian jaringan usaha, kita harus banyak teman, banyak kerjasama perusahaan lain, jaringan kerja yang lain itu, kenalan kita itu mitra usaha. Jadi agar bisa mengembangkan usaha kita, menghadapi perubahan, jelas ya kita harus bisa menghadapi perubahan di mana ya kadangkala itu situasi atau kondisi itu nggak tentu, tapi kita harus bisa menerima itu dan juga bagaimana caranya kita bisa mengkondisikan usaha kita, mengikuti atau menjalankan usaha kita seiring dengan perkembangan zaman itu ya. Kreatif, sekali lagi kreatif, inovasi itu benar-benar dibutuhkan dalam saat-saat ini ya. Baik, itu tadi materi pertemuan kedua ya. Untuk tugas mandiri kalian, kalian harus mencari atau sebuah artikel tentang seorang atau pengusaha sukses yang kalian kagumi atau yang kalian tertarik ya. Analisis itu ya, mereka itu bagaimana cara memulai usaha, cara-cara menjalankan usaha, atau pengalaman apa yang dimiliki mereka sehingga mereka bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Perilaku yang dimiliki seorang wirausaha itu apa? Gitu yang kalian kagumi, analisislah dan juga nanti dikumpulkan dalam bentuk file, dikirimkan ke alamat email saya. Itu untuk tugas kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.